Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obat. Obat sangat penting bagi kesehatan. Digunakan sebagai penyembuhan, pencegahan berbagai penyakit. Tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat. Banyak pilihan obat yang sekarang tersedia, sehingga kita perlu mempertimbangkan dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Dalam penggunaan obat, kita harus menggunakannya dengan benar agar memberikan manfaat yang optimal dalam penyembuhan suatu penyakit. Sebelum membahas terlalu jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu obat. Menurut Ansel 1989, obat adalah zat yang digunakan untuk mendiagnosis, mencegah rasa sakit, mengobati, dan atau mencegah suatu penyakit yang diderita pada manusia atau hewan. Setelah mengetahui definisi dari obat, selanjutnya kita akan mempelajari penggolongan obat. Penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/Menkes/Angka Romawi 10/1993 yang menggolongkan obat berdasarkan jenisnya dan penandaannya, terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotik. Yang pertama yaitu golongan obat bebas, di mana obat bebas dapat dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Obat bebas contohnya yaitu paracetamol, antasida, dan vitamin. Obat bebas ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan tepi berwarna hitam. Meskipun tergolong dalam kategori obat bebas, namun obat bebas tidak bisa sembarangan digunakan. Pasalnya, terkandung bahan kimia di dalamnya yang berdampak bagi kesehatan. Obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas di mana obat tersebut masih bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Tetapi obat bebas terbatas tidak bisa digunakan oleh orang yang mempunyai penyakit tertentu. Harus menggunakan obat bebas tersebut dengan hati-hati. Contoh obat bebas terbatas yaitu CTM, Tremensa, Lactobion, dan obat bebas terbatas ditandai dengan lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam. Biasanya, obat bebas terbatas memiliki peringatan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu OA atau obat wajib apoteker, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker pengelola apotik tanpa resep dokter. Obat wajib apoteker dibuat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sehingga tercipta budaya pengobatan sendiri yang tepat, aman, dan rasional. Yang keempat yaitu obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter, tempat penjualan di apotik. Contoh obat keras yaitu amoksisilin, antibiotik. Obat keras ditandai dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di bagian tengah menyentuh garis tepi. Obat keras
dibungkus sedemikian rupa, dan digunakan dengan cara suntikan maupun dengan cara pemakaian lain, dengan jalan merobek jaringan. Jika tidak digunakan secara tepat, dapat menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan kepada apoteker. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik. Hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi, menimbulkan ketergantungan, hingga ringan. Psikotropika memiliki golongan sebagai berikut. Selanjutnya adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkotika atau NAPSA, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya.